Bapak ingat gak Pak, ada orang nih Pak, ada orang ngomong kalau nipu rakyat hukum mati. Tahu. Saya berkeyakinan tidak mungkin KPK menangkap Noel kalau tidak memberitahu istana dulu. Pak Prabowo. Di Indonesia itu kalau sungguh-sungguh mau menangkap koruptor itu gampang kok. Koruptor itu seperti kebun binatang di sini. Mau lihat kemana, mau cari jenis kucing, apa ular, apa burung. Hi, 4, 3, 2, 1 and close the door. Pak Mahfud. Iya. Kalau jadi keadaan sedang tidak baik-baik saja, ada Pak Mahfud di sini. Pak, saya mau nanya aja, Bapak ingat gak Pak, ada orang nih Pak, ada orang ngomong kalau nipu rakyat hukum mati. Tahu. Kalau korup hukum mati gitu. Berani nggak gitu? Ya, ada orang ngomong gitu Pak. Iya, ada orang ngomong gitu. Edi ya Pak. Hah? Edi ya korup Pak. Ya, yang sekarang sedang ramai kali. Nah, pertanyaan saya sebenarnya ke Bapak. Kita satu-satu ya Pak ya. Oke. Pertanyaan kita, saya satu-satu gitu. Kalau teriak-teriak hukum mati, apakah bisa hukum mati Pak? Tidak bisa kalau atas permintaan yang bersangkutan gitu ya, karena hukum pidana itu kan tidak menggantungkan pada pengakuan dan permintaan orang yang menjadi terdakwa atau menjadi bersangkutan. Kalau tetapi itu teorinya itu memang boleh hukum mati. Di dalam undang-undang itu dalam keadaan tertentu hukuman mati bisa dijatuhkan kalau korupsi itu dilakukan dalam negara dalam keadaan krisis. Itu bunyi undang-undangnya. Nah, sampai saat ini belum ada yang berani menafsirkan definisi krisis, Pak. Yaitu belum ada yang berani mendefinisikan krisis. Sehingga belum satu pun orang dijatuhi hukuman mati karena korupsi. Covid, Pak. Kenapa? Waktu Covid juga tidak ada yang berani mendefinisikan itu bisa dikenakan hukuman mati untuk korupsi. Dan haji Pak. Dan haji juga. Dan haji nggak. Semuanya tidak ada yang dikaitkan dengan krisis. Tapi sehingga... Tuhan di-prank Pak. Iya, Tuhan di-prank dana haji. Saya tadi baru bergurau dengan teman gitu. Itu ada orang pulang haji kok masih sa'i itu lari kan, lari kecil. Kok masih sa'i itu kan sudah di Indonesia. Dijawabnya saya ini bukan sa'i, dikejar-kejar KPK ini. Kalau di sana kan sa'i kita keliling tuh dari Sofa Marwah 7 kali. Iya benar. Ini sudah di Indonesia kamu kok masih lari-lari, bukan katanya dikejar KPK nih. Lari itu orang bergurau saking anunya, saking keselnya Pak. Tapi kita lari ke Noel dulu. Noel. Ya. Nah, serius tuh. Nah ini tuh kan beliau itu kan dulu katanya tukang Gojek. Ya. Lalu jadi Jokowi mania ya. Jokowi mania, lalu sempat ke Ahok mania. Lalu ke Prabowo mania. Gitu kan Pak? Iya. Dan dari supir Gojek sampai jadi wakil menteri itu kan, wah itu kan luar biasa tuh Pak ya? Iya betul. Itu luar biasa. Modalnya apa Pak? Saya tidak tahu modalnya, sehingga agak mengagetkan juga memang kan. Ketika kita tidak ngukur kekayaan orang ya, tapi karena dia pejabat lalu tiba-tiba dari tukang ojek, lalu laporan pertamanya ketika menjadi menteri itu kan 17M lebih. Ya. Itu orang berkarir berapapun kalau kerja biasa bukan pejabat tinggi tidak mungkin kan langsung tiba-tiba 17M gitu. Meskipun nanti kita lihat perkembangannya ya dari mana itu kekayaannya. Tetapi memang dia menjadi simbol tragedi di mana orang berkoar-koar kalau korupsi, hukum mati, semua orang bagi dia itu dimusuhi lah kayaknya kalau tidak sama politiknya dengan dia, dan selalu membawa kebersihan aparat, kebersihan politik gitu. Nah ternyata dia baru 2 bulan tuh kan. Iya kan? 23 Oktober dilantik, Desember sudah dapat setoran. Meskipun secara teknis hukum Mas Dedi
ya bisa ada masalah bagi KPK kan beritanya OTT, Mm-mm. operasi tangkap tangan. Kalau operasi tangkap tangan itu tidak mungkin dan tidak boleh dilakukan bulan Desember tahun lalu kok ditangkap sekarang. Mm-mm. Itu namanya konstruksi kasus, Bukan tangkap tangan. bukan tangkap tangan. Oke. Nah, kita lihat nanti dakwaannya, tangkap tangannya dalam kasus apa, gitu kan? Oke. Iya kan? Iya, Kan iya. bisa saja sedang transaksi Lagi baru, kan? transaksi bank gitu misalnya. Iya, iya bisa saja. Sedang melakukan apa gitu, terus ditangkap. Sedang rundingan apa gitu, Lalu terus ditangkap, gitu. oke. Itu bisa saja. Bisa. Nah, nanti kita lihat aja. Nah, kalau orang mengatakan mereka dia ini kan awalnya kan sorry ya quote on quote-nya baser lah ceritanya gitu. Iya, iya. Orang mengatakannya baser gitu kan, Pak. Bapak pernah Pak kenapa? Sama dia enggak. Saya rasanya sih enggak pernah berbenturan sama dia. Enggak pernah ya, Pak ya? Enggak. Berarti Tetapi tetap saja saya mengikuti sepak terjangnya agak mual. Mual secara politik ya. Kalau di TV itu kayak seperti yao tuh kan, Nah, kayak kata orang. oke. Saya paham nih, Bapak agak mual secara politis gitu ya, Pak ya. Definisinya Bapak mual nih apa? Bahwa sebenarnya seseorang gini, ketika saya kemarin diminta Pak Syafri jadi staf sus bidangnya komunikasi, saya kan diserang juga, Pak. Ngerti apa tentang pertahanan, ngerti apa tentang ini. Tapi kalau dari Kementerian Pertahanan ya yang dibutuhkan adalah komunikasi terus apa medianya dan sebagainya. Iya. Saya masih bisa jawab gitu, Pak. Nah, kalau beliau menurut Bapak apa Pak yang membuat bisa berhasil? Karena ini kan bisa buka kelas Pak kita Pak, jalan sukses. Kalau menurut saya dia tidak punya kapasitas kecuali membentak-bentak orang menjadi buzzer dan merasa merasa orang hebat gitu. Padahal kapasitasnya tidak ada. Maka saya bayangkan gimana ya dia jadi wakil menteri kok seperti itu. Tapi kita kan tidak boleh mempersoalkan pilihannya Pak Prabowo kan untuk menteri itu kan urusan Pak Prabowo. Tapi maksud saya kenapa orang menurut tidak? Bapak ini orang Prabowo? Kenapa? Enggak, yang ngangkat kan Pak Prabowo. Ya. Konon sih yang mengusulkan, ada yang mengusulkan gitu ya, sehingga dia diangkat. Tapi maksud saya kita kan tidak boleh menggugat orang yang menang pemilu ngangkat orang itu satu hal lagi kan. Tapi menurut saya memang itu contoh tragedi yang luar biasa Noel ini. Gimana dia setiap hari berteriak-teriak pemerintahan yang bersih. Tapi memang gayanya sejak awal sudah aneh ya. Itu kan dia jadi wamen pakai seragam. Itu ya. Itu enggak pernah ada loh dulu seragam-seragam. Yang ada kayak gitu tuh hanya kejaksaan, Kementerian Kehakiman ya kepolisian. Yang kantor-kantor lain tuh enggak ada seragam. Kayak tentara itu Pak. Iya, kayak ketoprak lah. Saya masih ngomongin tentara, kayak ketoprak. Yang marah-marah ke kantor-kantor itu kan Pak. Iya. Dan yang jadi masalah kan aduh, saya bilang ini menteri. Tapi ya kita kaget aja pada waktu itu tiba-tiba dia yang kena gitu. Tapi bukankah kasus kayak begini pernah juga Pak? Maksudnya kalau saya korupsi pernah saya di Monas. Iya dulu Anas Urbaningrum gitu ya. Tapi kan lebih terhormat lah, nggak recehan gitu. Ya, nggak begitu lah ya. Kalau jahat bener gitu ini kan kayak aduh gitu. Nah kalau menurut Bapak, kenapa kalau ini kasusnya recehan tapi beritanya lebih heboh dibandingkan yang Karena pertama menyangkut situasi sekarang. Pak Prabowo itu selalu berpidato tentang komitmen pemberantasan korupsi. Dan ini kemudian terjadi di lingkungan Pak Prabowo sendiri. Orang kan kaget juga. Orang lalu berpikir itulah salahnya kalau ngambil buzzer kan gitu kan. Dan orang memang sudah banyak yang dendam kan ke gerakan HKIP sudah banyak yang tidak suka kan. Kalau kita lihat di medsos tuh setiap dia ngomong apa komentar orang rasanya sama dengan perasaan saya, perasaan orang lain gitu. Ya karena orang tidak begitu suka, kemudian diisukan juga dia ini misalnya